Hai Gen People, balik lagi sama gua Gaza Gua Andri di G-Sport. Kita sekarang akan ngebahas apa nih? Mungkin pemain muda timnas Indonesia yang dilirik oleh tim liga-liga luar kali ya aja ya. Terutama yang main di AFF kemarin Iya. ya. Karena selain berhasil jadi runner up, ternyata ada beberapa pemain yang juga dilirik Iya. oleh klub luar negeri. Itu berkat keberanian Sintayong ya, timnas Betul. senior tapi dia mayoritas memilih pemain muda ya. Ada berapa pemain ya yang tercatat dilirik oleh tim-tim luar ya? Kurang lebih sih ada 5 ya dari catatan gua. Yang pertama tuh Pratama Arhan, Iya. terus Alveandra Dewangga, Ramai Rumakik, Ricky Kambuaya, Iya. sama Rizky Ridho. Nah, gua pengen bahas Pratama Arhan ya. Boleh, boleh. Gua kemarin kan beberapa waktu lalu gua ikut ke diskusi virtual ya bersama komisaris PSIS Semarang ya. Jadi komisaris PSIS Semarang ini memberikan restu untuk Pratama berkarir di luar negeri. Tapi dia tidak memberikan restu ketika Pratama berkarir di Liga Indonesia di luar PSIS. Kata dia, Oh, iya. kalau di Indonesia udah PSIS aja. Iya, Tapi iya. ketika di luar negeri ya dia membuka pintu lebar-lebar. Komisaris PSIS ini sendiri ada yang mend-DM dia untuk menawar Pratama Arhan kan. Arhan, ya. Ya katanya sih dari salah satu tim Korea Selatan. Iya. Dan emang Pratama Arhan ini pas AFF kemarin juga penampilannya lumayan Iya. bagus ya. Makanya sampai mendapat gelar pemain muda terbaik di AFF kemarin ya. Iya emang rumornya kencangnya sih ke Korea Selatan kan, karena kan Sintayong dari sana kan. Iya, iya. Pratama juga menjadi pemain kepercayaan Sintayong ya meskipun sempat absen ya. Nah, yang kedua ini ada Ricky Kambuaya. Iya. Ricky Kambuaya tuh dari Persebaya dia ya, tim Iya. di Indonesia ya. Di AFF kemarin tuh dia tuh main dari awal sampai akhir nggak pernah diganti. Iya. Selalu bermain dari awal pertandingan di fase grup sampai ke babak final, sampai leg keduanya bahkan. Dan mungkin karena itu ya, dia dipercaya sama Sintayong, juga akhirnya klub luar juga melihat bagaimana performa dia di AFF itu kemarin. Makanya ada yang ngelirik juga. Klub yang dirumorkan akan ingin mendatangkan Kambuaya, Ansan Greeners. Konsen berarti satu sama Asnawi. Nah, Asnawi, karena Asnawi juga udah diperpanjang Iya. kontraknya ya kemarin di Ansan Greeners. Yang ketiga ada nih ya, Rizky Ridho ya. Dia katanya tuh ada tawaran juga dari tim-tim luar tapi belum kedeteksi nih klub Siapa mana. Tapi beberapa waktu lalu Rizky tuh berjumpa dengan agennya yang bernama Dusan Bogdanovic. Kayak Rizky tuh kayak adanya komunikasi dengan agennya. Karena kan agennya sendiri kan punya kan link di Eropa atau di klub luar kan cukup luas kan. Iya, iya. Jadi menambah panas rumor dia akan hengkang ke luar negeri. Ada lagi pemain lain, Ramai Rumakik, pemain dari Persipura ya, dia di Indonesianya ya, menjadi sorotan karena pemain 19 tahun ini kemarin lumayan juga bermainnya di AFF, dan dia dikabarkan dilirik oleh tim dari Malaysia, tetangga kita ya. Timnya namanya Sabah FC yang diasuh oleh Ong Kim Sui. Dia tuh dulu mantan pelatih timnas Malaysia. Dari Rumaki gue ada satu lagi nih, itu dari Alveandra Dewangga. Satu timnya Pratama Arhan kan. Iya. Katanya sih Dewangga tuh dilirik tim Malaysia dan tim Thailand untuk mendapatkan jasanya dia kan. Iya, iya. Tapi kan lagi-lagi kita masih keputusan di pemain muda ini sendiri kan. betul. Dan Dewangga sendiri masih terikat kontrak dengan PSIS kan. Meskipun dari pihak manajemen PSIS sendiri sudah memberikan pintu lebar-lebar ketika pemainnya berkarir di luar negeri. Iya. Nah, terlepas dari itu semua, gue kemarin sempat wawancara juga dengan pengamat sepak bola kan, Akmal Mahali kan. Akmal tuh sangat memberikan apresiasi kepada manajemen PSIS yang memberikan pintu lebar-lebar pada pemainnya untuk berkarir di luar negeri. Dan dia juga meminta tuh tim Liga 1 yang pemainnya sudah pulang dari timnas untuk memberikan jam terbang lebih atau prioritas. Karena jam terbang tuh dibutuhkan untuk pemain untuk berkembang kan. Betul, betul. Karena bukan lagi kita mengandalkan pemain senior, boleh pemain senior, tapi kan lebih baik prioritaskan kan pembinaan pemain muda kan Iya. berdampak positif bagi kompetisi kita sendiri, bagi timnas agar bisa berkaca dia berprestasi di ajang internasional. Masa depannya untuk Masa depan cerah. Nah, ini sebenarnya kelima pemain ini dilirik oleh klub luar juga terlepas dari performa mereka yang bagus, ada juga sentuhan magis dari pelatih kita Sintayong ya. Karena dia percaya dan memainkan pemain-pemain muda ini di AFF kemarin yang umurnya masih kurang lebih 23 tahun lah ya kemarin tuh. Sama dia dipercaya main dan membela tim di ajang yang AFF ini yang mana lawannya tuh udah berpengalaman. Seperti Thailand kemarin kan banyak yang udah berpengalaman ya. Gue sih melihat Sintayong bukan sekedar pelatih ya, seperti penyihir. Karena ketika di lapangan tuh dia banyak kejutan-kejutan Iya, kan. betul. Skemanya berubah, pemain yang berbeda, tapi tuh
tadinya nggak diunggulkan menjadi runner up. Bisa masuk final ya, lawan Masuk final. Thailand tuh. Meski kita berharap juara kan, tapi Betul, kita harus mengapresiasi perjuangan tim para pemain muda kan di peringkat 2 sekalipun. Terlepas dari para pemain muda, lagi-lagi kan agar menunjang kebutuhan pemain muda kan, jadi kan liga yang sehat kan sangat penting ya. Karena ketika liga yang sehat menghasilkan pemain yang berkualitas kan. Jadi lagi-lagi PSSI harus fokus membenahi segala aspek liga yang masih dianggap kurang ya. Dan para pemain ini yang dilirik oleh klub luar juga mungkin bisa lebih memilih ya liga-liga mana, klub-klub mana di negara yang memang liganya sudah berjalan bagus dan levelnya ya di atas Indonesia lah ya. Ya, jadi bisa lebih kayak lebih bersaing lah ya. Ya, jadi pengalaman dan ilmu yang didapatkan tuh nggak tanggung-tanggung gitu, langsung bagus lah. Karena gue nanya juga kemarin kan sama beberapa pemain dan pengamat ya, kayak Wesley Huta Galung, Coach Justin juga, dan ada pemain Robbie Darwis, gue tanya juga. Mereka bilang kalau memang ada tim luar negeri yang memang menginginkan pemain muda kita, mending pergi aja. Cuman harus dilihat lagi klubnya, liganya, apakah levelnya di atas kita atau tidak. Nah, mereka juga memberi saran, rekomendasi liga yang bagus tuh ya Liga Eropa. Lalu kalau di Asia itu Liga Jepang atau Liga Korea Selatan. Iya sih, mereka kan lebih di atas kita ya. Betul. Jadi nggak tanggung lah ya mendapatkan ilmunya. Nah, untuk pemain-pemain yang belum ada kesempatan berkarir di Eropa, jangan terbuai ya ketika pemain sudah punya nama kan. Pasti kan mereka dapat gaji. Betul. Rumah mewah. Betul. Terus dan maksudnya kebutuhan mereka terpenuhi ya. Mereka jangan terbuai di situ. Jadi mereka harus mengembangkan potensi lagi biar bisa berkarir di Eropa. Betul. Kalau ada kesempatan berkarir di luar Indonesia, kapan lagi ya? Iya. Masa cuma di sini doang dengan fasilitas yang ada gitu. Apalagi masih muda gitu Masih ya. muda ya. Jangan terbuai dengan uang juga lah, Ya, materi itu. zona berbahaya zaman, itu. jangan berlama-lama di zona nyaman. Betul. Ada satu ajang lagi nih, Ja, menjadi kesempatan untuk pemain muda kita unjuk gigi nih, Ja. Apa tuh? Di ajang Piala AFF U23 kan. Iya, bentar lagi tuh ya. Bentar lagi, katanya kalau sesuai rencana di Februari nanti kan di Kamboja. Kita kan tergabung dengan Malaysia, Myanmar, dan Laos. Itu menjadi tempat pembuktian lagi sih. Kalau kemarin kan di senior mayoritas pemain muda bisa di runner up. Iya. Semoga di U23 ini bisa juara. Karena tuh kita di ajang Piala AFF U23 ini juara bertahan. Iya. 2019 kita ya. 2019 atau 2018 Iya, gitu. kita menang tuh waktu itu tuh. Lu melihat peluang kita bagaimana jadi Sarja? Ya kalau melihat skuadnya kan nggak terlalu berubah ya ini ya. Cuman paling berkurang yang pemain di Liga Eropa ya. Iya. Kayak Egy, Bagot, dan ya lainnya. Iya, katanya ngurung tampil karena membela klubnya. Membela Kan? klub, tidak mendapat izin lah ya kalau Iya. Tapi kan menjadikan ketika pemain yang sudah berkarir di Eropa membela klub masing-masing kan masih ada slot untuk pemain-pemain lain. Nah, kabarnya kan dari U19 juga Iya. diambil ya. 5 pemain kurang lebih ya. Untuk diikut serta dalam AFF U23 ini. Ya, jadi ini kesempatan kita lah untuk menunjukkan generasi muda Indonesia tuh punya masa depan yang cerah. Ya kalau melihat kemarin bisa runner up di AFF yang lawannya lebih tua-tua, lebih berpengalaman, ya seharusnya di U23 ini bisa lah ya kita ya. Iya. Mempertahankan gelar kita ya. Oke, Gen People, mungkin segitu aja pembahasan kita tentang peluang pemain muda berkarir di luar Indonesia ya. Iya. Baca terus genpi.co karena banyak sederet artikel lain yang kita ulik lebih dalam ya. Dan kita juga ada aplikasi kita ya. Iya. Bisa di-download di Play Store sama App Store. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube genpi.co. Gua Gaza. Gua Andri, salam G-Sport.